大家好，今天我们学习第3课。Hari ini kita belajar bab 3。左边那个红色的是我的， sebelah kiri yang berwarna merah itu adalah punya saya. Kalau kalian lihat dari judul mungkin agak susah ya. Karena apa? Karena kita menerjemahkannya tidak urut per kata dalam kalimat tersebut. Jadi urutan menerjemahkannya adalah pertama, 左边, sebelah kiri, kedua, 的, yang, ketiga, 红色, warna merah, keempat, 那个, itu, kelima, 是, adalah, dan yang keenam atau yang terakhir adalah 我的, punya saya. Dan menjadi kalimat bahasa Indonesia yang utuh, yaitu sebelah kiri yang warna merah itu adalah punya saya. Dalam bab 3 ini terdapat 14 kosakata baru. Mari kita baca terlebih dahulu, ikuti setelah laoshi. 手表 签 报纸 送 一下 牛奶 房间 丈夫 旁边 针 粉色 颜色 左边 红色. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu dari 手表 sampai 红色. Kosakata pertama yaitu 手表 yang berarti jam tangan. Di sini ada contoh kalimat 这块手表很漂亮. Jam tangan ini sangat cantik. Di sini ada kata 块 yang dimaksud di situ adalah kata satuan untuk kata benda 手表. Jadi ketika kalian ingin mengatakan jam tangan ini, kalian cukup bilang 这块手表. Jadi tidak perlu bilang 这个手表, kata ke kita ganti dengan 块. Sebelum kita ke kosakata yang kedua, di sini Laoshi ingin mengajak kalian untuk mengulas kembali mata uang Tiongkok. Yang pertama kita lihat untuk pecahan 5 yuan, kita bisa sebut 5 kuai atau 5 yuan. Pecahan selanjutnya yaitu pecahan 10 yuan, kita bisa sebut 10 kuai atau 10 yuan. Selanjutnya pecahan 20 kita bisa sebut 20 kuai atau 20 yuan. Pecahan 50 yuan kita bisa menyebutnya 50 kuai atau 50 yuan. Yang terakhir pecahan 100 yuan kita bisa sebut 100 kuai atau 100 yuan. Satu lembar 100 yuan kita sebut 100 kuai atau 100 yuan. Nah, bagaimana ketika 100 yuan ada 10 lembar? Kita sebut apa? Kita bisa menyebutnya 1000 kuai atau 1000 yuan. Jadi 1000 merupakan 1000. Ya, 0 3 kali itu kita bisa sebut 1000. Kalau 0 2 kali kita bisa sebut bai. Ketika kalian ingin tahu harga dari jam tangan ini, kalian bisa bertanya dengan kalimat 这块手表多少钱? Jam tangan ini berapa harganya? Ketika harganya 3000 yuan, kita bisa mengatakan 这块手表
3000块. Jam tangan ini 3.000 yuan. Ketika harganya lebih dari 3.000 yuan, kita bisa tambahkan kata tuo. Tuo diletakkan di mana? Tuo bisa diletakkan di setelah qian. Kalimatnya menjadi seperti ini. 这块手表3000多块. Jam tangan ini 3.000 yuan lebih. Selanjutnya kosakata baru ketiga adalah bao zhi, yang berarti koran. Contoh kalimat yang pertama, 爸爸喜欢看报纸. Ayah suka membaca koran. Kemudian ada lagi contoh kalimat yang kedua, 这是今天早上的报纸吗? Apakah ini adalah koran pagi hari ini? Dalam kalimat kedua ini kita menerjemahkannya tidak urut ya. Yang pertama kita terjemahkan ma, apakah? Yang kedua, 这是 ini adalah. Yang ketiga, 报纸 koran. Yang keempat, 的 nya. Kelima, 早上 pagi. Dan keenam, 今天 hari ini. Menjadi kalimat utuh, apakah ini adalah koran pagi hari ini? Kosakata baru keempat ada song, yang berarti mengirim. Contoh kalimatnya, 他在送包裹. Dia sedang song mengirim 包裹 paket. Jadi 他在送包裹, dia sedang mengirim paket. Kemudian contoh kalimat kedua adalah 门前有送包裹的. 门前 di depan pintu, 有 ada, 送包裹的 yang mengirim paket atau pengirim paket. Jadi 门前有送包裹的 di depan pintu ada pengirim paket. Selanjutnya kosakata baru kelima adalah 一下, yang berarti sebentar. Contohnya, 我休息一下. Saya istirahat sebentar. Contoh selanjutnya, 你等一下吧. Kamu tunggulah sebentar. Selanjutnya kosakata baru keenam, 牛奶, yaitu susu. Contohnya, 我喜欢喝牛奶. Saya suka minum susu. Selanjutnya di sini ada 巧克力牛奶, yaitu susu coklat. Selanjutnya juga ada 草莓牛奶, yaitu susu stroberi. Ketika kita ingin bilang, saya suka minum susu coklat, kita bisa bilang, 我喜欢喝巧克力牛奶. Sedangkan saya suka minum susu stroberi, kita bisa bilang, 我喜欢喝草莓牛奶. Kosakata baru ketujuh adalah 房间, yaitu kamar. Contohnya, 这是我的房间. Ini adalah kamar saya. Contoh selanjutnya, 你的房间很干净. Kamar kamu 很干净, sangat bersih. Kosakata baru selanjutnya ada 丈夫. 丈夫 adalah suami. Contohnya, 他是我的丈夫. Dia adalah suami saya. Contoh selanjutnya, 我是他的妻子. Nah, kalau ini saya adalah istri dia. Jadi 妻子 itu adalah istri. 丈夫 suami dan
妻子 istri. Nah, kalau suami istri bagaimana? Suami istri adalah 夫妻 dari kata 丈夫的夫 dan 妻子的妻. Contohnya, 他们是夫妻. Mereka adalah pasangan suami istri. Selanjutnya kosakata baru ke-9 ada 旁边. 旁边 adalah sebelah. Contohnya, 小狗的旁边是小猫. Sebelah anjing kecil adalah kucing kecil. Contoh yang kedua, 小猫的旁边是小狗. Sebelah kucing kecil adalah anjing kecil. Kosakata baru ke-10 ada 真 yang berarti sungguh. Contohnya, 你的房间真漂亮. Kamar kamu sungguh cantik. Contoh selanjutnya, 你真棒. Kamu sungguh hebat. Ada lagi, 你真胖. Kamu sungguh gendut. Nah, di sini perbedaannya sangat tipis ya antara kamu sungguh hebat dan juga kamu sungguh gendut. Untuk sungguh hebat, kita gunakan pang. Sedangkan gendut, pang. Bedanya hanya di konsonan. Hebat dengan konsonan B yang tidak ada udara, sedangkan gendut konsonan P yang ada udara. Jadi jangan sampai terbalik. Jen juga bisa digunakan untuk bertanya, ya. Sungguh, begitu. Bisa menggunakan kalimat seperti ini. 真的吗? 真的吗? Sungguh. Kosakata baru selanjutnya adalah 颜色. 颜色 adalah warna. Contohnya, 你喜欢什么颜色? Kamu suka warna apa? Di sini ada beberapa nama-nama warna dari putih sampai ungu. Tetapi untuk kosakata baru kita di bab ini adalah 红, 红色, dan 粉, 粉色. Jadi hanya warna merah dan juga warna merah muda. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari hong dan hongse? Hong adalah kata sifat, sedangkan hongse adalah kata benda. Kita lihat dulu contoh kalimat dari kata sifat. 他的脸很红. Wajah dia sangat merah. Contoh kalimat untuk kata bendanya. 我喜欢红色. Saya suka warna merah. Jadi perbedaannya hong adalah merah, sedangkan hongse adalah warna merah. Kosakata yang terakhir adalah 左边, yaitu kiri. Nah, kalau misalnya kanan kita bisa sebut apa? Kanan adalah 右边. Sedangkan belakang, dulu kita pernah belajar kosakata belakang, 后面. Tetapi kita bisa juga sebut 后边. Untuk depan, 前面. Tapi kita bisa juga sebut 前边. Nah, untuk tengah apa? Kalau tengah kita bisa sebut 中间. 中间, ya, tengah. Oke, jadi itulah ke-14 kosakata baru kita di dalam bab 3 ini. Oke, selanjutnya coba kita baca kembali. Kita baca setelah kita melihat gambarnya. Ikuti setelah Lause. 手表 签 报纸 送 一下 牛奶 房间 丈夫
旁边针颜色左边红色粉色. Selanjutnya untuk materi gramatika, kita harus mempelajari 3 struktur gramatika. Yang pertama adalah penggunaan te, yang kedua adalah penggunaan isya, dan yang terakhir adalah penggunaan jen. Kita lihat dulu untuk gramatika penggunaan te. Te dapat digunakan setelah kata ganti orang, kata kerja, atau kata sifat untuk membentuk frasa yang setara dengan frasa yang dihilangkan kata utamanya. Maksudnya itu bagaimana? Coba kita lihat contohnya. 这本书不是我的书. 这本书 buku ini 不是 bukan 我的书 buku saya. Buku ini bukan buku saya. Di sini bisa kalian lihat bahwa te diletakkan di setelah wo. Wo di sini adalah kata ganti orang. Di sini te berarti kepunyaan. Selanjutnya contoh kalimat yang kedua. 这个杯子是我买的杯子. 这个杯子 gelas ini, 是 adalah 杯子 gelas, de yang, 买 dibeli, 我 saya. Gelas ini adalah gelas yang dibeli saya. Untuk contoh kalimat yang kedua, bisa kalian lihat bahwa te diletakkan di setelah kata kerja 买. Contoh kalimat yang ketiga, 我妈妈是最漂亮的妈妈. 我妈妈 ibu saya, 是 adalah, 妈妈 ibu, de yang, 最漂亮 paling cantik. Ibu saya adalah ibu yang paling cantik. Di sini bisa kalian lihat juga bahwa te diletakkan di setelah kata sifat, yaitu 漂亮. Selanjutnya kita kembali lagi ke kalimat pertama. 这本书不是我的书. Ada 2 kata 书. Nah, 书 yang kedua bisa kita hilangkan menjadi 这本书不是我的. Yang artinya tetap sama, yaitu buku ini bukan buku saya. Selanjutnya kita lihat kalimat yang kedua. 这个杯子是我买的杯子. Dan terdapat 2 kata 杯子. 杯子 yang kedua bisa dihilangkan menjadi kalimat 这个杯子是我买的. Dan artinya masih tetap sama, yaitu gelas ini adalah gelas yang dibeli saya. Sama dengan kalimat yang ketiga. 我妈妈是最漂亮的妈妈. Ada 2 kata mama. Mama yang kedua juga bisa dihilangkan menjadi kalimat 我妈妈是最漂亮的. Artinya juga tetap sama ya, yaitu ibu saya adalah ibu yang paling cantik. Dan sekarang bisa kalian lihat hanya ada 1 kata benda, yaitu 书, 杯子, dan mama. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa kata benda setelah te bisa dihilangkan untuk mempersingkat kalimat. Sama halnya dengan judul dari bab kali ini, yaitu 左边那个红色的是我的. Sebelah kiri yang warna merah itu adalah punya saya.
Di sini bisa kalian lihat ada 2 te yang sesungguhnya di belakang te tersebut ada kata benda, tetapi dihilangkan untuk mempersingkat. Sebenarnya kata benda apa yang ada di sana? Di sana ada kata benda beizi atau gelas. Jadi kalimat utuhnya adalah seperti ini. 左边那个红色的杯子是我的杯子. Sebelah kiri, gelas yang warna merah itu adalah gelas punya saya. Kenapa kedua kata benda ini dihilangkan? Seperti yang Lause jelaskan sebelumnya bahwa kata benda di setelah te bisa dihilangkan untuk mempersingkat kalimat. Ketika kapan? Ketika kita sudah tahu bahwa kata benda itu yang dimaksud. Karena sebelumnya sudah dibicarakan. Selanjutnya penggunaan isya. Bagaimana sih cara menggunakan isya? Isya digunakan setelah kata kerja, menunjukkan tindakan tersebut singkat atau menunjukkan kata kerja tersebut itu singkat dikerjakannya dan objeknya dapat dihilangkan. Struktur lengkapnya adalah subjek ditambah predikat ditambah isya dan ditambah objek. Contohnya, 我看一下书. Saya membaca buku sebentar. Di sini, 一下 diletakkan di mana? Diletakkan di setelah kan. Kan adalah kata kerjanya. Kemudian, 书 menjadi objeknya. Contoh yang kedua, 我写一下汉字. Saya menulis hanzi sebentar. 一下 diletakkan di setelah xie, kata kerja xie, dan hanzi menjadi objeknya yang harus diletakkan di belakang. Contoh yang ketiga, 我问一下老师. Saya tanya guru sebentar. Selanjutnya bisa kalian lihat shu, hanzi, dan laoshi itu bisa dihilangkan menjadi struktur isya, subjek ditambah predikat ditambah isya saja. Shu dihilangkan bisa menjadi kalimat 我看一下, saya lihat sebentar. Hanzi dihilangkan menjadi kalimat 我写一下, saya menulis sebentar. Laoshi bisa dihilangkan menjadi 我问一下, saya tanya sebentar. Nah, kenapa ini shu, hanzi, dan laoshi dihilangkan? Sama ya, untuk mempersingkat, nggak usah dikatakan objeknya. Karena mungkin sebelumnya sudah dibicarakan dan diketahui bahwa objeknya adalah mereka itu semua. Kemudian gramatika yang terakhir adalah penggunaan jen. Jen digunakan dengan struktur jen ditambah adjektif atau jen ditambah kata sifat untuk mengungkapkan suasana yang seru, yang berarti sungguh. Strukturnya jen ditambah kata sifat ya. Contohnya, 你真棒, kamu sungguh hebat. 今天天气真好, cuaca hari ini sungguh baik. 你的房间真漂亮, kamarmu sungguh cantik. Oke, jadi itulah materi yang perlu kita bahas dalam video kali ini. 我们就上到这里，谢谢大家，再见。